Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas materi selanjutnya di pertemuan ketiga ini, yaitu tentang jaringan saraf tiruan model HEP. Ya. Siapa penemunya? Penemunya adalah seseorang yang bernama Donald Holding HEP pada tahun 1949. Sebenarnya metode ini merupakan metode pengembangan dari metode McCulloch-Pitts yang pernah kita bahas di pertemuan kedua. Ya, kita ingat kembali bahwa McCulloch-Pitts membuat sebuah model matematis neuron yang paling sederhana, di mana penentuan bobot dan bias dilakukan secara analitik atau manual, ya, masih manual. Jadi kita atur berapa bobotnya, berapa biasnya, kita rubah-rubah, kita setting thresholdnya, maka dari situ didapatkan sebuah model yang dapat mengenali pola yang dimaksud. Nah, berbeda dengan HEP, pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Ya, karena di sini dasar algoritma HEP adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinaps secara serentak akan menjadi aktif jika sama-sama bernilai positif atau jika keduanya sama-sama bernilai negatif. Ya, maka kekuatan sinapsnya akan meningkat. Ya, begitu pula sebaliknya. Apabila kekuatan sinapsnya menurun, ya, itu dikarenakan oleh salah satunya bernilai positif atau negatif. Ya, jadi dasar HEP ini adalah merupakan basis dari associative learning pada level selular. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sebuah komputasi HEP dengan neuron tunggal. Ya, modelnya masih sama lah. Sama seperti McCulloch-Pitts, ya. Kita di sini ceritanya ada beberapa input X1, X2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada bias atau bias, ya. Masing-masing memiliki bobot, ya. Masih ingat apa itu bias? Bias adalah sebuah input yang selalu nilai aktivasinya selalu 1, ya. Meskipun nilai bobot biasnya itu nanti akan berubah-ubah. Nah, kemudian di sini perbedaannya, ya, kalau McCulloch-Pitts itu mungkin cuma sampai sini, ya. Tetapi kalau HEP ini yang membedakannya. Ya. Jadi di sini ada perbaharuan nilai bobot yang kita sebut sebagai delta W. Oleh karena itu, kita lihat di sini bagaimana sih caranya memperbaiki bobot tersebut. Perbaikan bobot diperoleh dengan cara menjumlahkan, ya, W1 WI lama ditambah X dikalikan Y, ya, dimasukkan ke dalam sebuah variabel WI baru, ya. Jadi bobot yang baru itu sama dengan bobot yang lama dikalikan netnya, ya, dikalikan XI dikalikan input dikalikan Y. Kemudian B barunya juga sama, ya. Bobot biasnya juga diperbarui, di mana bobot barunya itu sama dengan B lama ditambah Y. Ya. Di sini jangan bingung, maksudnya di sini ada WI. WI apa sih? Itu maksudnya adalah bobot data input ke I, ya. Kalau W1 berarti bobot data input ke 1, W1. X1 input data ke 1, ya. Y itu adalah output data dan B adalah nilai bias. Nah, kita akan melihat algoritma HEP itu bagaimana, ya. Algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T. Di sini ada sebuah input, ya.
inputnya namanya S, dan juga target T. Apa yang dilakukan pertama kali pada algoritma HEP ini? Pertama yang dilakukan adalah inisialisasi semua bobot, yaitu sama dengan 0. Begitu pula dengan bobot biasnya. Kemudian kita set masukan, ya, masukan PI itu sama dengan SI, di mana I itu sejumlah nilai inputnya, ya. I1, I2 sampai I berapa, jumlahnya berapa. Kalau inputnya 2 berarti I-nya sampai 2, ya, J-nya sampai 2. Set keluaran A sama dengan target, ya. Kita mengharapkan keluarannya itu nanti sama dengan target, ya. Kemudian untuk semua input perbaiki bobot, ya. Dia akan belajar setiap dia mendapati sebuah input baru, dia akan memperbaiki bobotnya. Di mana memperbaiki bobotnya itu dengan cara menghitung seperti ini. W baru sama dengan WI lama, bobot lama ditambah delta W atau perubahan bobotnya, di mana delta W ini adalah PI dikali T. Apa itu PI? PI ini adalah nilai inputnya dikalikan targetnya. Kemudian selain diperbaiki bobotnya, perbaiki juga biasnya, ya, di mana bias baru sama dengan bias lama ditambah delta B, di mana delta B sama dengan target. Nah, ini juga ada perumusan, harap diingat keluaran net itu apa. Keluaran net kalau kita menginclude bias, maka di sini kita tambah B. Ini sama ya seperti McCulloch NPIT kemarin, sigma dari I sampai J XI dikalikan WI, di mana J adalah jumlah input. Jangan lupa ditambah bias. Bagaimana dengan fungsi aktivasinya? Nah, fungsi aktivasinya ada beragam, ya. Waktu kita kemarin belajar McCulloch NPIT, fungsi aktivasinya kita menggunakan step biner. Step biner yang ini, ya, step biner. Nah, tapi ini kita sudah mulai masuk ke jenis fungsi aktivasi lainnya, yaitu dengan target bipolar, ya. Ini masih ingat gambarnya seperti apa? Ini fungsi aktivasi biner, ya, seperti ini, ya. Ini tidak dengan threshold tapinya, ya. Oke, ini untuk input dengan target biner, sedangkan yang ini untuk bipolar. Ya. Oke, ini tidak ada threshold, jadi ini harusnya di sini, ya, di pas di 0. Oke. Ini -1. Ini 1, ya. Beda bipolar dengan biner. Kalau biner 1 dan 0. Kalau bipolar 1 dan -1. Jika Fn sama dengan target, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Harus sesuai dengan target. Berarti HEP termasuk supervised atau unsupervised, ya. HEP termasuk yang supervised learning, pembelajaran terbimbing. Nah, untuk lebih mudah memahami, mari kita lihat contoh berikut, ya. Misalkan kita ingin membuat jaringan saraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N. Kembali gerbang logika, ya, biar nyambung dengan yang kemarin. Fungsi N dengan input dan target biner. Nah, kita lihat di sini inputnya kita set targetnya juga sama, dua-duanya biner. Biner itu maksudnya inputnya 1 atau 0, ya. Targetnya juga sama, 1 atau 0.
kita coba untuk mengenali pola N. Ya, pola N itu, tapi kita lihat di sini kita sudah bermain dengan bias ya. Biasnya itu selalu bernilai 1 ya. Aktivasinya selalu bernilai 1. Kemudian di sini X11 biasnya 1, maka targetnya akan 1. Kemudian selanjutnya ya, kalau 100, 010, 010. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah buat jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika N jika representasi yang dipakai adalah masukan dan keluaran biner, yang kedua masukan biner dan keluaran bipolar, yang ketiga masukan dan keluaran bipolar. Nah, kita lihat di sini pola hubungan masukan dan targetnya. Untuk yang pertama itu adalah biner dan biner. Masukannya biner 01, targetnya juga 01 ya. Ini hanya dibalik aja sih sebenarnya, ini sama-sama gerbang N ya, 1 ketemu 1, dia 1 ya. Nah, bagaimana gambar polanya, gambar arsitekturnya ya, sama. Di sini ada 2 buah, tapi di sini ada include bias. Biasnya 1 kita tulis di sini, maka ini akan menghasilkan net keluaran atau N. Kemudian N ini akan masuk ke sebuah fungsi aktivasi dan menghasilkan sebuah output A. Ya, gitu ceritanya. Jadi saya tulis di sini ada A itu output. Jadi kalau yang kemarin ini Y out ya. Y ini sama, boleh lah kalau Anda mau seperti yang lain ya. Ini yang kemarin ini Y out, ini Y in sama saja ya. Ini hanya memudahkan saja. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mana sih yang dikatakan bahwa HEP itu akan memperbaharui bobot? Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita buat perhitungan tabelnya, ya, hitung step-step manual, step by step prosesnya, kita lihat di sini, kita akan memasukkan 4 kombinasi input ya. Pertama dikasih 00, yang kedua dikasih 01, yang ketiga dikasih 10, yang keempat dikasih 11 ya. Kita harapkan targetnya mengenali gerbang N. Ini gerbang N ya. Kemudian kita lihat perubahan bobotnya di setiap perubahan input ya. Tapi jangan lupa inisialisasi dulu bobotnya ya. Untuk awal di inisialisasi semua di set 0. W1-nya 0, W2-nya 0, B-nya juga 0 ya. Ingat rumusnya delta W itu adalah PI kali T, input dikalikan T. Kemudian delta B itu sama dengan T. Kemudian W baru itu sama dengan W lama ditambah delta W. B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Ya, ini yang pertama, inisialisasi. Nah, setiap kita masukkan berarti ada berapa masukan di sini? Ada 4 ya. Ada 4 masukan. Ada 4 kombinasi input. Setiap mendapatkan input, maka dia akan memperbaharui nilai bobotnya. Ini bobot yang barunya jadi yang ini. Nah, ya. Nah, bagaimana cara menghitung bobot baru? Bobot baru itu adalah bobot lama ditambah perubahan bobot. Nah, oleh karena itu ditambahkan lagi untuk memudahkan, di sini ada tabel perubahan bobot. Di mana di sini untuk delta W1, delta W2 dan delta B. Jadi kita tinggal menjumlahkan kolom yang ini dengan yang ini ya. Jumlahkan kolom yang ini dengan yang ini. Ini juga jumlahkan kolom yang ini dengan yang ini.
Setelah dijumlahkan maka hasilnya akan 0000 karena pertama kali ya, ini 0 ya. Kemudian dia akan update bobot lagi apabila masuk input yang kedua. Input yang kedua 01 ya. Targetnya apa? Targetnya 0 ya. Kita hitung lagi perubahan bobotnya berapa ya, ditambah lagi ini bobot lamanya, ini bobot barunya. Bobot barunya didapatkan dari mana? Bobot barunya didapatkan dari bobot lama ditambah delta W1 ditambah delta W2 ya, ditambah delta delta B ya, B ditambah delta B hasilnya masih 0 ya. Terus seperti itu sampai dia masuk ke input berikutnya, update lagi bobotnya ya, masuk lagi ke input yang terakhir karena hanya ada 4 kombinasi input kalau perubahannya 2 masukan ya. Terakhir dia 1 dan 1 ini didapatkan delta W dan perumusan ini ya, dan delta B, maka diupdate lagi bobot lama menjadi bobot barunya ditambah delta W dan delta B-nya, maka akan didapatkan update yang terakhir ini ya, hasil hasil update bobot yang terakhir karena di sini 4 kali iterasi ya, 4 kali mendapatkan nilai input, maka kita akan mendapatkan W1 1, W2 1 dan B sama dengan 1. Ini ya adalah proses learning ya. Sampai sini selesai. Ini namanya proses learning. Atau yang kita kenal sebagai pelatihan, algoritma pelatihan. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, kita sekarang coba tes nih. Nah, ini baru jadi pada prinsipnya kalau di machine learning itu ada 2 algoritma. Yang pertama adalah algoritma untuk learning dan yang kedua itu ada algoritma untuk testing. Nah, sekarang kita tes nih, apakah dengan nilai bobot yang sudah didapatkan hasil pembelajaran learning dengan 4 kali masukan seperti ini, bisa nggak mengenali pola yang dimaksud ya. Nah, ini baru dasar banget ya. Nah, tapi nanti kalau kita main dengan banyak layer, main dengan banyak berkali-kali iterasi, kita sudah tidak bisa ngitung manual lagi, kita butuh sebuah komputerisasi ya. Nah, tetapi yang penting kita tahu dulu nih step by step perbaikan bobot itu seperti apa. Setelah bobotnya sudah diupdate, maka masuk ke algoritma yang kedua, yaitu algoritma testing, di mana kita tes apakah keluaran net itu sudah sama dengan target ya. Nah, pada kita lihat kalau misalnya P1-nya 00 ya, P1-nya 01 dan P1 P2-nya 10 dan 11. Kita masukkan dengan nilai bobot yang sudah dilatih ya. W1-nya 1, W2-nya 1, B-nya 1. Kita masukkan di sini. W1, W2, nilai B dengan nilai yang ini. Maka akan didapatkan ternyata hasil keluaran net itu sama dengan 1, 2, 2, 3 ya. Nah, karena kita tadi menggunakan sebuah fungsi aktivasi biner, ternyata kalau kita buat pakai fungsi aktivasi biner, di mana fungsi aktivasi biner yang digunakan ya, karena ini seperti ini ya, masukannya biner berarti nggak pakai bipolar ya, biner ya. Maka setiap yang lebih besar daripada 0 maka nilainya akan 1, kurang dari 0 dia akan 0.
Nah, kalau kita lihat di sini satu itu nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan 1. 2 nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan 1. Sama juga 2 dan 3, semuanya akan bernilai 1. Nah, apakah A keluarannya sama dengan target? Ternyata tidak. Ya, ini harusnya 0001, sedangkan di sini outputnya adalah 1111. Berarti kita dapat simpulkan bahwa jaringan HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud jika kita set masukannya biner dan keluarannya biner. Ya, ternyata tidak bisa. Oke, kita coba ganti kalau gitu ya. Kita coba pola hubungan masukan target yang lain, yaitu kita seperti ini. Masukannya kita set biner 0101, tetapi targetnya bipolar. Maksud di sini target bipolar itu adalah kalau 0 itu jadi -1 ya. Kalau 1 tetap 1. Gitu ya, bedanya dengan biner. Kalau biner 0101, tapi kalau bipolar 0 jadi -1, 1 jadi 1 ya. Nah, dengan cara yang sama ternyata kita dapat mendapati bahwa di sini nilai targetnya kita tulis lagi. Nilai targetnya itu adalah -1, -1, -1, 1 ya, sesuai dengan yang ini. Ya, ini dapatkan dari sini ya. Dengan cara yang sama kita dapat, ini jangan lupa inisialisasi dulu, awalnya 000, maka kita akan mendapatkan B bobot baru dari bobot lama ditambah nilai masing-masing perubahan bobotnya dan perubahan biasnya ya. Maka akan didapatkan nilai bobot baru ya. Begitu seterusnya, masukkan 1 dan 2 ya, masukkan yang kedua ya, masukkan yang ketiga dan masukkan keempat, dia akan berproses terus memperbaharui bobotnya hingga didapatkan akhir bobot yang baru ya, bobot yang selesai ini proses learningnya, itu nilainya adalah W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan -2. Nah, ini pelatihannya selesai. Sampai di sini sudah learning, tahapan learning ya. Nah, sekarang kita tes, bener nggak sih bisa mengenali pola nggak kira-kira ya. Kita set masukannya, kemudian kita analisis keluaran netnya berapa. Ternyata keluaran netnya seperti ini ya. Apakah sesuai dengan target ya, dimana kita pakai fungsi aktivasi biner di sini ya. Kita tetap menggunakan fungsi aktivasi biner, di mana sebuah fungsi aktivasi biner yang kita gunakan itu nilainya akan bernilai 1 jika lebih besar daripada 0. Selain itu dia akan 0 ya. Nah, ini kebetulan dia itu adalah nilainya, ini bipolar ya, bipolar. Fungsi aktivasi yang kita gunakan, karena ini targetnya bipolar, maka kita menggunakan fungsi aktivasi bipolar juga ya. Bipolar juga nilainya seperti ini ya, 1 dan -1. Oke ya. Nah, jika Fn sama dengan 1, jika N lebih besar daripada 0, maka nilai Fn-nya sama dengan 1 ya. Jika N kurang dari 0, maka dia akan -1. Nah, di sini kita lihat keluaran net itu -2 ya. Kalau -2 berarti dia di sini ya, di sini, daerah sini. Berarti otomatis dia akan bernilai -1. Apakah sesuai dengan target ya?
Apakah sesuai dengan target? Tidak sesuai ini ya, ini berbeda. Seharusnya minus 1, minus 1, minus 1, 1. Ini tetap minus 1. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa apabila kita mengganti pola targetnya menjadi bipolar dan inputnya tetap biner, ternyata jaringan HEP juga tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Gitu. Nah, sekarang yang C ya. Kita ganti lagi pola hubungan masukkan targetnya bipolar, masukannya bipolar, targetnya juga bipolar ya. Jadi kalau 00 dia di set min 1, kalau 1 dia tetap 1. Ya, targetnya juga sama ya. Min 1. Min 1 min 1 min 1 1. Oke. Nah, kita lihat di sini dengan cara yang sama ya. Jangan lupa inisialisasi bobot 0 ya. Nilai bobot barunya akan diupdate terus ya. Ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini ya, kemudian kok dikalikan, ditambah ya, 0 ditambah 1, 0 ditambah 1, dan 0 ditambah min 1 ya. Maka dia akan menghasilkan bobot baru ya. Bobot barunya hasil perkalian apa? Hasil perkalian delta W itu adalah input dikali target ya. Jadi hasil dari delta W ini, delta W1 ini adalah P1 dikalikan target, dapat ini ya. Kemudian delta W2 ya, delta W2 itu P2 dikalikan target ya, dapat ini. B-nya juga sama ya. Nah, ini memang B-nya tidak ditulis. Boleh ditulis kalau mau ya. Ini B-nya 1 1 1 1 ya, delta B-nya karena targetnya minus 1 minus 1 minus 1, maka ini akan menjadi seperti ini. Nah, dengan cara yang sama ternyata didapatkan bobot akhirnya sama dengan W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2, B sama dengan minus 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tes ya. Ini algoritma learningnya sudah selesai, dapat bobot akhir yang sudah diupdate ya, kemudian bobot itu menjadi masukan sebuah nilai yang akan kita tes ke jaringan HEP yang kita buat ya. B-nya ini, W-nya yang ini. Ini B ya. Oke. Nah, ternyata setelah dites ya, hasil keluaran netnya seperti ini, min 6, min 2, min 2, 2 ya. Maka akan didapatkan dengan fungsi aktivasi bipolar ya, bipolar minus 1 dan 1 akan didapatkan keluaran seperti ini, dimana akan sama dengan targetnya ya. Ternyata sama, min 1 min 1 min 1 1 min 1 min 1 min 1 1 ya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita simpulkan ya? Di sini jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud ya. Berarti dari ketika contoh di atas tampak bahwa jaringan Hebbian bisa atau tidaknya suatu jaringan mengenali pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot, tetapi juga dari bagaimana representasi data yang dipakai. Ya, jadi representasi data ini sangat penting buat jaringan HEP. Oke. Ya, Anda juga bisa melakukan dengan cara yang sama, tetapi kita lihat nih untuk masukan 3 ya, 3 buah masukan, ada X1, X2, X3, kita coba
ini kita set biner ya. Ada 3 masukan dari sebuah neuron keluaran. Ya, sebelumnya tidak bisa kalau biner. Oleh karena itu dijadikan minimal ya keluarannya bipolar, masukannya juga bipolar lah. Ya, jadi kita set ini targetnya masukannya biner, keluarannya bipolar ya. Kalau kita jalankan dengan cara yang sama, di update bobotnya akan menjadi seperti ini. Ternyata tidak tepat ya. Oke. Nah, kalau yang biner dengan bipolar, kalau yang bipolar dengan bipolar gimana ya? Kita setting bipolar dengan bipolar ya, dengan cara yang sama ya. Ini masukannya 3 nih, masukannya 3 tapi caranya tetap sama ya. Inisialisasi bobot, setiap kita masukkan ada inputan baru ya, ada masukan baru, maka dia update bobotnya lagi ya, maka akan didapatkan bobot akhir. Ternyata bobot akhirnya 0,00-2 ya. Apabila dites ternyata tetap tidak bisa mengenali ya. Ternyata tetap tidak bisa mengenali. Nah, kalau seperti ini bagaimanapun representasi data, jaringan tetap tidak mampu mengenali semua pola dengan benar ya. Jadi ini masih ada PR untuk Hebbian ya, kelemahannya untuk Hebbian. Oke, saya lanjut dengan jaringan Hebbian untuk pengenalan pola. Nah, ternyata Hebbian juga bisa dipakai untuk aplikasi pengenalan pola, tapi pola yang sederhana ya. Seperti ini kita belum bermain dengan pixel yang banyak ya, dengan jumlah pixel yang banyak. Taruhlah ini sebuah contoh, ada pola 1 dan pola 2, yang satu X dan yang satu O. Pixelnya ada berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 5 hanya 25 pixel ya. Gambarnya nggak macam-macam, hanya lurus-lurus aja. Nah, bisa nggak sih Heb mengenali pola ini? Nah, kita lihat ya gimana caranya Heb mengenali pola ini. Bisa nggak kira-kira ya, kita lihat. Nah, untuk itu kita harus setting dulu nih. Dalam hal ini kita menganggap jaringan hanya mempunyai satu output, yaitu kelas X untuk huruf X dan kelas bukan X untuk huruf O ya. Kita umpamakan dulu, X kita beli nilai target 1, sedangkan kelas bukan X kita beri target min 1. Nah, kita pakai bipolar langsung aja ya, karena berdasarkan tadi pengalaman bipolar itu belum tentu bisa mengenali meskipun itu bipolar. Nah, jadi kita langsung saja settingnya bipolar ya. Kalau outputnya X maka dia di set targetnya sama dengan 1, kalau bukan X maka min 1. Nah, lalu kita lihat di sini, kita ingin mengenali pola X ya. Oleh karena itu kita set, kalau kita ketemu gambar pagar seperti ini, kita setting X-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau titik, itu kita set min 1 untuk inputnya ya. Jadi kalau kita lihat, kita tulis saja di sini X1 sampai X25 ya. Kok masukannya ada banyak ya. Jadi kalau digambar jaringan Hebnya ada banyak ya, ada X1 sampai panjang X25 ya. X25. Oke. X1 X25, dan ini tadi nilainya dari mana ya? 1 min 1 min 1 min 1 min 1 1. Ini dapatnya dari sini.
1 min 1 min 1 min 1 1 ya. Karena kalau pagar dia 1, kalau titik dia min 1 ya. Ini untuk X1, ini X2, ini X3, ini 4 ya, ini 5, yang ini 6, 7 dan seterusnya sampai yang ini 25 ya. Urutannya seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, dan seterusnya sampai 25. Begitu juga dengan pola O ya. Pola O berarti diawali dengan min 1 1 1 1 min 1 dan seterusnya ya. Min 1 min 1 1 1 min 1 dan seterusnya. Nah, jangan lupa targetnya berapa ya. Di sini kalau X dia 1, kalau O dia min 1. Oke, nah proses selanjutnya adalah kita menghitung perubahan bobot ya. Dimana apa tadi rumusnya? Perubahan bobot delta W itu sama dengan delta P P PI dikalikan target ya. Kita kalikan yang ini tadi ya, X masing-masing X dikalikan dengan targetnya, maka akan didapatkan delta W1 sampai delta W25. Begitu pula nilai bobot biasnya ya. Untuk yang O juga sama. Untuk yang O minus 1 dan seterusnya, inputnya dikalikan target ya, tinggal dikalikan saja ya, maka akan didapatkan delta W-nya seperti ini. Proses selanjutnya adalah menentukan W baru ya. Di mana W baru itu sama dengan W lama ditambah delta W. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berapa kali pembelajaran? Pembelajarannya hanya 2 ya. Hanya 2 ya, karena di sini dia hanya mendeteksi dua pola yang berbeda, yaitu pola X dan pola O. Ya. Berarti di sini kita tinggal jumlahkan saja ya. Kalau di inisialisasi awal delta W-nya itu sama dengan 0 ya. W1 sama dengan W2-nya sama dengan 0 ya. Maka W barunya itu akan sama dengan W lama ditambah delta W. Maka akan didapatkan 2 min 2 min 2 dan seterusnya. Ini dapatnya dari mana tadi? Oke, dari sini ya. 2 tambah 2 ya, karena ini tadinya 1 tambah 0 ya, langsung saja 1 tambah 1 untuk pembelajaran pola berikutnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Ya, ini 2, ini min 2, ini min 2 dan seterusnya ya. 2 min 2 min 2 dan seterusnya sampai 25. Oke. Ya, setelah dapat diupdate W baru, maka kita akan bisa melakukan testing terhadap pola X. Ya. Kita tes dulu untuk pola X berapa nilai netnya. Nilai netnya adalah XI dikalikan WI ditambah B. Ya, maka akan didapatkan 42 ya. Ini kalau dijumlahkan semua ya, X1 XI dikalikan bobotnya, bobot WI. Nah, kalau kita lihat di sini hasil testing selengkapnya bisa kita lihat di tabel. Ya, ini tadi ada X1 sampai X25 ya. Kemudian bobotnya W1 sampai W25
nilai netnya 42 untuk pola X dan nilai netnya untuk pola O sama dengan minus 42 kalau dihitung. Nah, kemudian yang kita pakai adalah fungsi aktivasi bipolar. Bipolar ya, bipolar. Nah, dimana kalau lebih dari 0 dia 1, ya, kurang dari 0 dia -1. Nah, sama ya dengan targetnya. Kalau sama dengan target berarti jaringan HEP ini bisa mengenali pola dua buah pola yang berbeda. Nah, untuk PR-nya coba Anda lakukan dengan hal yang sama dengan pola yang berbeda ya. Kalau tadi X dengan O, ini X dengan tanda plus seperti ini ya. Silakan dikerjakan kuis pertemuan selanjutnya, sudah saya upload di pos, silakan dijawab ya. Terima kasih.